Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel ini. Kita hari ini masih bahasan konten kita yang sebelumnya, yaitu tentang bincang-bincang bahan alam. Dan kali ini kita kedatangan salah seorang narasumber yang berbeda dari yang sebelumnya, karena narasumber ini berasal dari salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Oke, Assalamualaikum Mas Arde. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau malam sehat, kalau siang lapar. Siang lapar ya. Ini lagi bulan puasa soalnya syutingnya. Ya. Oh iya lupa ya. Kita mau syuting siang tadi, ini ya lapar bawaannya. Malam aja lah ya. Oke Mas Ardi, boleh sebelum kita mulai boleh sedikit kenalan dulu dong. Siapa sih Mas Ardi ini? Barangkali ada yang. Oke, terima kasih. Saya Arde Togano Nugraha, tapi biasa orang manggil saya Arde cukup. Saya dosen di salah satu universitas swasta di Indonesia. Ya, swasta terbaik lah ya. Di jurusan farmasi. Ya, dosen sejak tahun 2015 ya. Memang saya menggelutinya di bahan alam, ya, khususnya penemuan obat sih sebenarnya. Gitu. Ya. Mas Ardi ini dari salah satu perguruan tinggi yang diklaim terbaik swasta katanya. Dan beliau sangat pride. Sebagai hadiah nih saya kasih Mas background. Asik. Oke, hari ini kita mungkin mau bahasannya sedikit beda ya. Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah bumper yang satu ini. Oke, jadi tema kita pada hari ini adalah ngomongin soal produk impor versus lokal. Nah, kita pengen nanya pendapatnya Mas Arde sebagai salah satu penggelut bidang bahan alam juga, khususnya di Yogyakarta yang kita tahu masih memegang erat sekali budaya-budaya tradisional gitu ya. Oke, boleh cerita nggak Mas Arde, apa sih yang pandangan Mas Arde kalau kita bicara soal bahan obat-obatan atau produk bahan alam yang kita masih banyak sekali ngimpor, padahal Indonesia ini punya banyak sekali potensi-potensi alam. Gimana nih Mas? Ya. Saya sebagai peneliti sebenarnya cukup kecewa ya kalau dengan banyaknya impor, apalagi akhir-akhir ini kan ada isu ya, bukan isu ya, kenyataan gitu kan, ada kenyataan impor obat bahan alam gitu ya, jamu ya, yang katanya 3 hari udah langsung dapat registrasi gitu ya. Cukup kecewa dengan keadaan gitu ya, karena di Indonesia sendiri cukup banyak loh bahan-bahan alam ya, yang bisa digunakan untuk sekedar meningkatkan daya tahan tubuh. Itu banyak sekali, karena banyak sekali obat-obat bahan alam yang sudah diteliti dan bahkan sudah jadi produk yang juga bisa meningkatkan imunostimulan, dan bahkan sekarang kan sudah sangat berkembang ya, dari kita punya jamu, obat herbal berstandar sampai fitofarmaka, dan kita punya fitofarmaka yang luar biasa bagusnya. Itu tuh kasus apa nih Mas yang kemarin? Impor-impor tuh yang Satgas ya, itu bukan? Itu virus gitu ya. Jadi ya bapak-bapak yang terhormat di sana melakukan impor gitu kan. Saya nggak tahu tujuannya apa impor, cuman saya sangat menyayangkan sekali, padahal di Indonesia banyak. Bahkan gak usah susah-susah mencarinya ya, di pekarangan ya, di taman tetangga mungkin gitu ya. Itu bisa diambil tanamannya, tidak susah gitu di Indonesia. Bahkan udah teruji secara klinis gitu kan, bahwa ini memang bisa meningkatkan imunitas gitu. Di pekarangan ada nggak pengen jauh-jauh ke Cina gitu ya? Betul gitu kan. Kenapa? Apalagi kalau rumahnya pedesaan, banyak sekali kan. Ini bisa mengangkat perekonomian desa gitu kan. Orang-orang desa suruh cari terus dibuat dijual. Wah, bagus sekali rasanya. Lagi dengan kondisi kayak sekarang di mana ekonomi lagi lemah, sebetulnya ini potensinya besar banget ya. Tuh, potensi yang sangat besar sekali untuk obat herbal sebenarnya naik gitu ya. Artinya kita sudah tidak lagi tergantung dengan impor gitu. Harusnya itu diterapkan sih kalau baik ya. Cuman mungkin yang bisikin kesananya mungkin kurang gitu ya. Nah, ngomongin tadi bahasannya Mas Ardi ini bahas-bahas tentang imunostimulan nih katanya, obat-obat yang meningkatkan daya tahan tubuh. Emang kalau di sekitar kita ini kan memang udah banyak sih ya, cuman orang mungkin ada yang belum tahu sebetulnya. Yang kita tahu deh sekitar kita apa aja sih yang kira-kira bisa digunakan sebagai imunostimulan? Banyak ya sebenarnya, karena prinsipnya imunostimulan itu kan meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kayak seperti vitamin C gitu kan ya. Buah-buah kan banyak yang mengandung vitamin C, buah dan segala gitu.
Tapi ada yang spesifik nih di Indonesia itu kita sudah punya yang spesifik, sudah diteliti baik secara tradisional, kemudian diuji ke hewan, kemudian diuji ke manusia, itu sudah ada, yaitu Phyllanthus niruri namanya, ya, nama ilmiahnya Phyllanthus niruri, kan? Herba meniran namanya. Nah, Meniran. Mungkin bingung, herba meniran itu apa gitu kan ya? Mas Aldi tahu nggak herba meniran itu apa? Kalau di Sunda nyebutnya kita memeniran, Mas. Oh, mau meniran. Nah, nggak tahu nih kalau di Jogja apa. Banyak ya di pekarangan rumah gitu kan? Oh, susah kalau di sini. Oh ya. Meniran itu kalau di kita tumbuhnya di tepi-tepi tepi-tepi dekatnya hutan. Kalau di kota ya. Jadi jarang kalau di kota-kota. Ya. Tapi kalau dulu waktu kecil itu saya suka mainan meniran, dibuat masak-masakan gitu ya. Gitu. Tapi sekarang kecil aja Mobile Legend, Mas. Udah nggak main begitu. Oh, oke. Nanti kita bikin gitu ya. Ya ada anak sekarang mainnya herbal ya. Oke. Nah, gitu. Jadi sangat kecewa. Padahal ini peneliti Indonesia udah sangat luar biasa menemukan atau menciptakan obat ya, meneliti terus kemudian udah sampai orang sehat nih gitu kan. Malah kita juga kayak ngambil dari, gak usah jauh-jauh deh, gak usah kasus yang kemarin. Orang Indonesia lebih percaya pada produk yang berasal dari Echinacea gitu. Ya kan? Padahal di Indonesia di pasaran sekarang Echinacea ya. Iya, Echinacea di Indonesia padahal labelnya cuma suplemen makanan loh. Bukan tanaman asli kita malah ya. Gimana? Kalau nggak salah bukan tanaman asli dari Indonesia juga ya? Wah bukan, itu aslinya dari Amerika Utara. Ya, dari Amerika Utara, itu diimpor, makanya mahal. Ya, 1 tablet 10.000 ya. Cukup mahal, karena memang diimpor dari Amerika. Gitu. Jadi pilihannya kalau Echinacea ini pilihannya mau minum ini atau mau makan nasi Padang gitu. Sama harganya, Mas. Betul. Sama-sama meningkatkan daya tahan tubuh ya. Iya, nasi Padang. Kan banyak herbal di kuah nasi Padang gitu ya. Ya, itu lebih sedap gitu kan. Lebih sedap. Apalagi makin berkuah, makin berminyak, makin kental. Ya, jadi ya kalau lebih enak ya. Jadi kayak kita itu dibohongi gitu bahwa di Indonesia punya yang murah ya, nggak usah sulit. Kalau misalnya mau beli produknya bisa, produknya juga nggak terlalu mahal, nggak semahal Echinacea. Tapi kalau misalnya nggak di endorse, jadi kita nggak sebutin merek gitu ya. Belum Mas, mudah-mudahan nanti mau endorse. Oke. Jadi tinggal cari aja lah, mungkin di pedesaan cari itu Phyllanthus niruri ya, itu meniran itu luar biasa ya, dan nggak susah gitu, tinggal ngambil ya, terus kemudian dikeringkan kalau mau dikeringkan, tapi kalau enggak langsung diminum aja gitu, selesai untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa kita harus beli obat jamu atau obat herbal dari sana gitu kan, nggak penting gitu ya. Apalagi sampai dibeli dalam jumlah besar, disimpan di tempat perawatan gitu ya, kayaknya kurang etis ya. Kayak Indonesia nggak bisa bikin ekstrak gitu kan. Padahal gampang ya bikin. Kita punya ya. Padahal bikin ekstrak gampang ya. Wah gampang banget. Kita punya pabrik obat tradisional terbesar di dunia loh, di Indonesia salah satu yang besar di dunia. Ya, bayangkan obat produknya saja bisa sampai ke Amerika loh. Tapi kita malah impor gitu kan. Padahal kalau misalnya Mas Aldi tahu ya, kalau produk itu ya, produk masuk angin itu gitu kan, itu sebenarnya ujinya adalah imunitas juga. Gitu. Iya. Jadi kan nggak ada ya, orang sakit masuk angin itu kan nggak ada di dalam dunia kedokteran ya kan? Iya. Bahasa Inggrisnya apa coba? Punya saudara nggak ada. Enterwin. Jadi ujinya adalah ke manusia ya, uji imunitas, ke hewan itu imunitas. Bayangkan, padahal kita udah punya luar biasa diimpor sampai Amerika. Jangan-jangan orang Amerika minum itu. Ya, biar pinter Mas. Kalau di sana slogannya Smart People Drink Reject Win. Oke. Iya, soalnya aku juga pernah sih Mas pengalaman nih beli yang salah satu obat Cina juga. Kayaknya aku punya di produknya. Ntar aku ambil ya, belakang ada nih. Ntar aku ngambil ke hutan dulu Mas. Oke. Jauh di hutan nih. Ya, aku pernah beli juga kemarin, kebetulan lagi sakit nih. Kalau di tempatku kan masih banyak toko-toko obat Cina. Terus kalau keluarga aku masih berapa juga masih pakai ini, aku beli salah satu obat dari Cina.
Apa kalian liatin aja ya. Nah, ini juga. Coba. Gak ada yang ngerti juga. Oke. Kandungannya apa itu kandungan? Oke Mas. Jadi sejujurnya aku pas baca ini ya sedih juga sih Mas. Sedihnya adalah nggak ngerti bacaannya ya. Itu. Huo Xiang Sheng Qi Kou Fui. Ya itu sebenarnya trik gitu ya, trik. Karena sebenarnya herbal itu ada di Indonesia. Ya. Kayak ini ada yang obat luka ya, obat luka orang habis melahirkan. Itu ada yang harganya 3 pil, diminum 3 pil itu sekitar 200.000. Itu ada di Indonesia tanamannya gitu. Ini kemasannya kayak gini. Bayangkan kita ditipu gitu ya. Isinya kayak gini Mas. Oke. Vial 5 mili, jadi kita minumnya ini pakai sedotan. Gitu. Oke. Ini kan isinya 5 Mas. 5 gini aku beli tuh kalau nggak salah kemarin 70 atau 80.000 Mas. Nah, mahal sekali. Mahal banget. Dan hebatnya herbal lagi, kalau misalnya nggak ngefek ke orang, itu nggak ada yang marah gitu. Ya. Coba kalau beli captopril gitu kan, udah minum obat tekanan darah tinggi kok udah minum, kok tensinya nggak turun-turun, pasti orang marah gitu. Tapi kalau herbal nanti orang bilangnya, wah mungkin nggak cocok gitu. Iya. Cari lagi yang lain. Enak gitu ya. Benar. Belum cocok. Padahal nggak kayak gitu ya. Cocok-cocokan aja. Padahal harusnya efeknya ke semua orang sama. Gitu. Ya. Memang di Indonesia luar biasa. Karena kalau ini kemarin aku jujur sih, yang produk yang tadi kita sebutin itu jujur nggak mempan. Gitu. Jadi kemarin ceritanya aku tuh sampai bed rest 2 minggu Mas. Bed rest 2 minggu. Ke dokter bingung ditanya alasannya apa. Karena sebenarnya itu anamnesanya, mohon maaf ya, bukannya maksud apa-apa, nggak bisa buang angin. 2 tapi minggu. Berat Mas, nggak bisa buang angin itu berat itu. Aduh sakitnya itu ya Allah, tiap malam tuh guling-guling saya. Nah jadi minum yang itu nggak mempan. Akhirnya saya cari obat-obat Cina, minum ini ya ternyata nggak mempan juga. Jadi ya emang obatnya beda-beda sih tiap orang. Kalau saya akhirnya di tradisional di konvensional, di pijet sih baru mempan itu. Dikerok. Masuk angin berarti. Tapi beda gak keluar gitu. Ya adalah itu panjang kalau dibahas, sedih soalnya. Jadi kalau buat teman-teman ya, kalau mau tahu sih kalau obat-obat Cina kayak gitu tuh gampang. Coba di-scan pakai Google Google terjemahan. Nanti bisa keluar nama herbalnya apa gitu. Ya, pasti ada lah di Indonesia. Nggak mungkin nggak ada. Karena Cina dan Indonesia tuh masih sama lah iklimnya. Ya. Ini sih sebenarnya ada translate sih Mas. Cuman ada beberapa yang namanya aku baru denger nih. Nanti kita cari deh ya, kapan. Review obat Cina. Oke. Tapi ini udah agent mahal beli obat Cina ya cuy. Ya, namanya Cina. Oke, jadi kalau bicara kita simpulin tadi sebetulnya ya, dalam kasus yang kemarin bicara bukan tuan-tuan di sana gitu ya. Untuk kasus yang kemarin itu sebetulnya ada kalau kita simpulkan dari Mas Arde tadi, ya kita ngapain jauh-jauh ngimpor, jauh-jauh beli dari negara orang, padahal kita sendiri masih punya potensi yang bisa dikembangkan gitu ya. Kalau cuma alasannya karena apa tadi? Karena misalnya kurang berkualitas, ya tinggal dikembangkan menjadi bentuk yang lebih standar ya, farmaka atau obat herbal. Oke. Kalau prinsip hidup saya sih gini sih Mas Aldi ya. Gimana? Selama kalau saya rasa itu di mana di situ diturunkan sebuah penyakit, maka di situ ada obatnya gitu. Ini saya lupa hadis atau apa gitu. Cuman seingat saya seperti itu, bahwa ini juga sesuai bahwa kita bisa cari di mana, misalnya saya lagi melakukan penelitian ya, walaupun ya dananya tahun ini dipending begitu ya. Ternyata secara etnonya saya cari, ternyata memang nyambung. Saya mau melakukan penelitian malaria, ternyata di daerah tanaman itu tumbuh memang sedang pandemi malaria ya. Atau sebaliknya ya, di tempat malaria itu sedang terjadi, ternyata ada tanaman sebagai penyembuhnya gitu ya. Betul, pasti ada gitu. Kita itu ada yang nggak mau cari. Analoginya mirip sama ini Mas, sama cabai. Capsaicin. Itu kan capsaicin itu kan kita tahu sebagai pedes gitu ya, penyebab diare dan sebagainya. Tapi ternyata ya Allah anugerahkan anti diarenya itu ternyata banyaknya di tangkainya gitu ya.
Jadi kan Ya, mungkin betul, banyak betul, apa namanya dalam kalau kata Mas Ardi tadi dalam satu sumber penyakit mungkin ada sumber obat yang jaraknya nggak jauh dari situ gitu ya. betul, betul. Jadi mari kita sama-sama ke Wuhan buat mencari sumber obatnya. Oke, thank you Mas Ardi. Ini baru kita bahasan sesi pertama nih ya. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi tentang bahasan berikutnya biar nggak terlalu panjang juga videonya ya. Oke, jangan kemana-mana. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya, episode berikutnya. Salam sehat.